Jadi kalau nggak setuju kita langgar aja. Memang kalau dilanggar kenapa? Hai, di video ini saya masih bersama Kang Gusman, sahabat saya dari Unpad. Kita masih bicara soal Unclose. Saya bertanya pada beliau, bagaimana kalau kita langgar saja Unclose? Kalau kita memang nggak setuju dengan beberapa poin yang ada di situ, kenapa kita langgar aja? Emang kalau kita melanggar, apa yang terjadi? Apakah ada sanksi buat kita? Lalu kenyataannya negara lain juga melanggar. Cina misalnya kita tahu dia melanggar Unclose juga. Apa yang terjadi? Kenapa kita nggak ikut aja seperti itu? Ya, itu kritisi yang sudah banyak kita dengar ya terkait dengan hukum internasional, dan ini bukan istilahnya sesuatu yang baru. Scholars atau akademisi di bidang hukum internasional juga sudah lama berdebat tentang hal ini. Tapi kita intinya sekarang bisa, kalau kita bisa coba gitu ya untuk menerapkan semacam jalan tengah lah gitu ya. Kita tidak bisa mengharapkan kondisi yang sangat ideal dari hukum internasional. Tapi di sisi lain kita nggak bisa juga menegasikan hukum internasional. Ya buktinya ya sekarang gitu ya, saya sama Mas Andi bisa dengan bebas di sini berkomunikasi lewat Google Meet. Kita nggak harus kemudian khawatir gitu ya, bahwa kita lagi situasi darurat perang, kita nggak bisa berkomunikasi kan sekarang kita lagi dalam kondisi damai. Itu kan adalah kontribusi dari hukum internasional yang kita miliki saat ini. Jadi kadang-kadang kan memang kita ya, karena sesuatu yang tidak terlihat itu kadang-kadang bisa anggapan kita berbeda kan dengan sesuatu yang terlihat. Kita nggak sadar gitu kalau sekeliling kita ini kan ya biasa-biasa aja, padahal sekeliling kita ini hukum internasional gitu. Bagaimana kita bisa berkomunikasi secara bebas gitu ya. Pakaian yang kita gunakan ini kan ada perlindungan merek dan sebagainya, itu kan bagian dari rezim hukum internasional gitu. Padahal sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita bisa aware, hukum internasional itu ada di sekitar kita sehari-hari gitu kan. Cuma masalahnya memang karena ini nggak bisa kita lihat secara langsung, kita kadang-kadang take it for granted gitu, kita nggak menganggap itu ada gitu. Jadi kembali ke tadi gitu ya, hukum internasional silahkan saja. Beberapa orang memang sering mengkritisi itu, nggak muncul tuh penegakannya, mana polisinya gitu ya. Walaupun kadang-kadang yang dianggap sebagai polisi dunia itu adalah salah satu negara tertentu gitu. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan polisinya hukum internasional. Ada pengadilannya mana? Oh iya ada ICJ, tapi kemudian putusannya hanya mengikat pada negara yang menjadi pihak. Iya betul memang seperti itu. Ya kalau misalnya kita mau kritisi itu terus-menerus, ya kita tidak akan pernah bisa mengapresiasi hukum internasional. Jadi kalau saya sih lebih senang kita ambil jalan tengah. Hukum internasional memang punya kekuatan dan kelemahan, tapi kalau untuk enforcement, untuk penegakan, saya kira hukum internasional sejauh ini sudah menunjukkan banyak ya praktek-praktek terbaik bahwa kita memang menaati hukum internasional tersebut. Tidak perlu kemudian harus menghadirkan polisi, tidak perlu harus menghadirkan jaksa untuk membuat kita mematuhi hukum internasional. Ya selama ini memang banyak juga gitu ya kritik terhadap putusan Laut Cina Selatan misalnya. Kalau kita boleh ambil ini sebagai contoh gitu. Ini situasinya memang sulit karena Cina sampai saat ini menganggap bahwa dia tidak akan pernah melaksanakan putusan dari hasil arbitrase di Laut Cina Selatan. Memang betul tidak banyak yang bisa hukum internasional lakukan di situ. Tapi ya hukum internasional itu tidak stand alone gitu. Hukum internasional itu nggak berdiri sendiri. Dia akan selalu didukung juga oleh politik internasional. Dia akan juga didukung oleh elemen-elemen lain di sekitarnya yang mungkin siap ya untuk mendukung apapun yang diinginkan atau ingin dicapai oleh hukum internasional. Jadi sekarang juga Cina sendiri mungkin tidak dalam posisi yang mudah juga kan ya, dengan dia tidak menghormati putusan arbitrasi internasional sudah jelas itu adalah sah berdasarkan hukum internasional. Secara hubungan internasional pasti akan menimbulkan sedikit kecanggungan gitu kan di antara negara-negara yang ingin istilahnya membela kepentingan hukum internasional gitu. Jadi kadang-kadang tidak perlu harus dijatuhi sanksi. Sikap dari negara-negara terhadap negara yang tidak patuh terhadap hukum internasional ini sendiri juga dalam beberapa hal bisa berguna gitu untuk semacam ya kalau kita sebutnya kadang-kadang efek jerak gitu ya, efek jerak secara tidak langsung gitu. Dia mungkin kemudian nanti akan mempertimbangkan lagi sikapnya, dia akan membuat dirinya bisa semakin
taat gitu ya sama hukum internasional seperti itu kurang lebih. Ini sangat menarik nih Kang. Tadi kan yang saya ada dua poin paling tidak ya. Damainya kita sekarang ini, kita mungkin tidak merasakan kehadiran hukum, tapi believe it or not, itu terjadi karena kehadiran hukum yang tidak kita rasakan itu kan. Kira-kira kan begitu kan? Jadi ini menarik nih, artinya kita kadang-kadang ini kan seperti inilah. Ada orang datang mencegah satu bahaya, gitu ya. Orang itu mengatakan saya akan cegah sebuah bahaya yang besar sekali. Terus semua orang nggak percaya sama dia. Nggak ada bahaya itu. Tapi yang datang ini tetap bekerja keras gitu dan mencegahnya. Dan memang bahaya terus nggak datang. Masyarakat mengatakan, tuh kan memang nggak ada bahaya toh katanya. Usaha yang dilakukan yang tidak menimbulkan kekacauan justru itu memang tidak kelihatan gitu kan. Jadi kalau seperti itu beneran kacau, nah baru orang akan sadar gitu kan. Tapi kan sebenarnya kekacauan itu tidak terjadi karena memang usaha yang dilakukan itu tadi gitu. Arti keberadaan hukum internasional ini membuat kita damai seperti sekarang kira-kira begitu kan. Walaupun tadi catatan kedua adalah betul memang ada ya kalau kita bilang kelemahan bisa juga gitu ya dibandingkan paling tidak dengan hukum nasional gitu. Karena enforcementnya memang tidak akan bisa setegas, betul ya Kang ya? Hukum nasional. Gitu. Tadi Kang Gusman juga dengan clear mengatakan yes it happens gitu. Tapi kan bukan berarti kita kemudian harus meniru yang itu gitu kan. Udah langgar aja toh nggak apa-apa. Belum tentu karena begini tadi Kang Gusman bilang kan ada banyak aspek lain yang harus dipertimbangkan. Jangan nanti katakan kita melanggar satu pasal di UNCLOS mungkin terasa nggak apa-apa. Tapi dampak lainnya hubungan kita dengan negara lain, ekonomi segala macam itu nanti bisa jadi kacau jangan-jangan kan kira-kira begitu kan ya tadi yang dimaksudnya. Iya, betul. Teman-teman baru saja menyimak tadi obrolan saya dengan Kang Gusman. Mungkin obrolan tadi masih terkesan sangat akademik, sangat normatif. Memang demikian. Saya dan Kang Gusman adalah sama-sama guru. Kami bukan politisi, kami bukan juga praktisi. Jadi yang kami sampaikan tadi adalah duduk perkaranya seperti apa. Tapi bukan berarti, kalau saya secara pribadi bukan berarti ingin mengatakan ikuti itu semua jangan aneh-aneh. Tidak seperti itu. Saya justru menantang siapa saja untuk berpikir aneh-aneh, untuk berpikir hal-hal baru, untuk mencoba melampaui keluar dari apa yang kita punya sekarang. Silahkan kita lakukan itu, tetapi itu harus kita lakukan dengan terlebih dahulu memahami apa yang kita punya sekarang. Kalau kita memang mau berpikir out of the box, kita harus tahu dulu boxnya, betul nggak? Kita nggak bisa bilang kita out of the box kalau kita nggak ngerti boxnya di mana. Jadi saya menyarankan teman-teman berpikir kritis, jangan percaya sama saya atau sama Kang Gusman sekalipun, jangan percaya sama akademisi saja. Kita harus percaya kepada pencarian kita sendiri, membaca yang banyak, lihat situasinya, lihat bagaimana dunia ini berputar dan bergerak. Di situ kita akan bisa melabrak dengan cara yang cerdas.